Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya terus membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos tercinta. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah terus hebat dalam hidup kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena kami mau hidup sebagai orang benar di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, roh hikmat, roh pengertian diberikan bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam seluruh perjalanan kehidupan kekristenan kita, baiklah kita terus bertumbuh menjadi orang benar, karena firman-firman yang diberikan bagi kita tujuannya untuk membentuk saudara, menjadikan saudara dan saya hidup sebagai orang benar. Mengapa kita dituntut untuk hidup sebagai orang benar? Karena orang benar itu hidupnya selalu ada di dalam kebenaran, tetapi orang fasik hidupnya tidak ada dalam kebenaran. Orang fasik itu bukan orang yang beragama lain, tapi ingat, orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Pastikan saudara dan saya terus hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan didapati sebagai orang-orang benar. Saya ingin katakan kepada semua pemirsa Klavos, kalau kita mampu hidup sebagai orang benar, maka hari-hari hidup kita itu akan penuh dengan luar biasa. Karena apa? Tuhan akan bekerja hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kalau kita hidup sebagai orang benar, apapun masalah, apapun persoalan, apapun keadaan tidak mampu untuk mengintimidasi hidup saudara dan saya. Tetapi itu akan membuat kita semakin bertumbuh percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat lewat bagian kebenaran firman Tuhan, diberikan gambaran bagaimana hidup sebagai orang benar dan bagaimana hidup sebagai orang fasik. Saya ingin katakan kepada saudara, ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mengapa Tuhan tahu jalan orang benar? Karena orang benar itu hidupnya pasti sesuai dengan apa yang dikatakan dan difirmankan oleh Tuhan. Sedangkan orang fasik, dia tidak hidup seperti apa yang difirmankan dan dikatakan oleh firman Tuhan. Padahal dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mampu hidup di dalam kebenaran. Itulah orang fasik. Jangan kita hidup sebagai orang fasik, tapi kita hidup sebagai orang benar. Pertanyaannya, apa yang akan kita alami kalau kita hidup sebagai orang benar? Firman Tuhan berkata, ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya firman Tuhan mau katakan, kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar, maka hidup kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Karena hidup kita ini tidak terintimidasi oleh apapun juga. Karena kita terus terhubung dengan surga, karena kita terus terhubung dengan firman-firmannya, itu yang membuat kita berbahagia. Kenapa orang hidupnya bermasalah? Karena dia terlalu diintimidasi dengan keadaan, situasi, perkataan orang, perbuatan orang. Itu yang dia alami dalam hidupnya, makanya hidupnya itu tidak berbahagia. Tetapi kalau kita terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan surga, maka kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Makanya kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar, maka kita akan disebut berbahagia. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita hidup sebagai orang benar. Yang kedua, kita akan lihat apa manfaatnya kita hidup sebagai orang benar, atau apa yang akan kita alami ketika kita hidup sebagai orang benar. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Orang benar itu dia tidak suka merenungkan hal-hal yang dari dunia ini. Orang benar itu dia tidak suka merenungkan apa yang dikatakan oleh orang atau apa yang diperbuat orang dalam hidupnya. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang benar, maka kesukaan kita setiap hari itu hanya merenungkan firman Tuhan. Akan kita renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Keadaan hidup saya ini akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Itu yang akan kita renungkan terus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah diizinkan untuk merenungkan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Tidak heran banyak orang Kristen hidupnya bermasalah karena dia terlalu merenungkan apa yang dialami di dalam seluruh kehidupannya. Ketika orang menjelekkan dia, ketika orang tidak peduli dengan dia, ketika hidupnya itu dibiarkan oleh orang atau orang menyingkirkan hidupnya, atau orang berkata-kata tentang dia, terkadang hal-hal itu membuat sehingga orang selalu sibuk untuk merenungkan hal itu. Pada firman Tuhan berkata, kalau kita hidup sebagai orang benar, kesukaan kita setiap hari hanya merenungkan firman Tuhan, bukan yang lain. Oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang benar, supaya setiap saat perenungan kita itu hanya firman Tuhan, bukan apa yang terjadi di sekitar kanan dan kiri kita. Sehingga kita bisa mungkin berkata seperti pemazmur. Dia berkata, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Pemazmur tidak melihat lawan-lawannya, tetapi dia hanya berfokus melihat apa hidangan yang telah Tuhan siapkan baginya. Jangan kita sia-siakan perjalanan hidup kita ini hanya dengan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting di sekitar kita, sibuk dengan segala macam hal yang dibuat orang terhadap kita. Saya katakan kepada saudara, sibuklah dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Itu yang membuat engkau hidup berbahagia di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, yang harus kita lakukan atau apa yang akan kita alami ketika kita hidup sebagai orang benar, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita hidup sebagai orang benar, dikatakan kehidupan kita akan terus mengalami kehidupan yang baik, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tidak pernah mati, atau dia tidak akan mudah untuk mati, karena ada selalu kehidupan suplai dari air itu. Kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar, kita akan terus mengalami suplai dari Tuhan yang membuat hidup kita setiap hari bergairah. Ketika kita bangun tidur, kita bergairah. Kita bukan memikirkan utang, kita bukan memikirkan masalah, kita bukan memikirkan kebutuhan kita, tapi kita akan terus hidup berbahagia dan kita akan katakan terima kasih Tuhan atas apa yang telah kau kerjakan dalam hidup kita. Nah, itulah kalau kita hidup sebagai orang benar. Ayat ketiga ini juga katakan, kalau kita hidup sebagai orang benar, maka yang akan kita alami adalah hidup kita lewat apa yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya akan berhasil. Saudara, mungkin dalam perjalanan hidup saudara, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, mungkin saudara berbisnis atau saudara melakukan jualan-jualan atau saudara bekerja atau apa saja yang saudara lakukan, terkadang saudara melihat, kok kenapa hidup saya begini-begini saja, kok kenapa seolah-olah tidak ada perkembangan dalam hidup saya, kok kenapa seolah-olah saya tidak bisa melakukan yang lebih baik ke depan. Saya katakan, kalau itu saudara alami dalam hidup saudara, cek kembali hubunganmu dengan Tuhan, cek kembali apa yang telah kau kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kekristenanmu. Apakah engkau semakin dekat dengan Tuhan, ataukah engkau semakin jauh dari Tuhan? Apakah yang kau lakukan itu menurut keinginanmu, ataukah apa yang kau lakukan itu menurut keinginannya Tuhan? Saya katakan, kalau kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka firman Tuhan katakan, kehidupan orang benar apa saja yang dia lakukan pasti akan berhasil. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya supaya kita hidup sebagai orang benar, kita mampu melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar, pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan. Jangan keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman, tapi biarlah saat engkau mendengarkan firman, cek kembali hidupmu dengan Tuhan. Apakah selama ini engkau sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Karena disitulah akan memampukan kita hidup sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
kami boleh dikenyangkan dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk hidup sebagai orang benar. Roh Kudus, lepaskanlah hikmat karunia bagi kami semua, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mampu hidup sebagai orang benar. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, agar apa yang kami dengar di hari ini itu menjadi hidup kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon pertolongan Roh Kudus, terus menjadikan kami, membentuk kami, hidup sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.